Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffian Orjohan dari kelas 1B dengan NIM 131424048, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan mempresentasikan materi sejarah, paradigma, dan posisi konsepsi perencanaan dan implementasi perencanaan pendidikan. Latar belakang: suatu perencanaan pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara yang sesuai, jelas arah dan tujuan, serta efektif dan efisien atas relevan isi kurikulumnya apabila dilaksanakan dengan mengacu pada suatu dasar tertentu, yaitu dasar yang kokoh. Sebab adanya dasar yang kokoh itu dapat mengembangkan serta memberi perubahan pada pendidikan untuk menuju atau mencapai suatu tujuan dan arah yang jelas secara maksimal. Dan dengan adanya suatu dasar yang kokoh di dalam perencanaan itu merupakan pilar utama setiap perkembangan dalam pendidikan profesional. Perencanaan biasanya memiliki hubungan dengan suatu penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi, serta alokasi sumber daya pada umumnya, yang seringkali digambarkan dalam struktur program dasar. Apa yang ingin dituju oleh setiap organisasi pada dasarnya yaitu bagaimana menyusun dan menetapkan suatu rencana pencapaian sasaran dan rencana kegiatan yang benar-benar tepat dengan arahan visi, misi, dan tujuan, sasaran, serta strategi yang sudah ditetapkan oleh organisasi atau sebuah perusahaan. Rumusan masalah: yang pertama, bagaimana sejarah perencanaan pendidikan, dan yang kedua, bagaimana perencanaan pendidikan. Tujuan yaitu mengetahui sejarah perencanaan pendidikan. Yang kedua, mengetahui perencanaan pendidikan. Manfaat yaitu memahami evolusi setiap pendidikan, membantu dalam mengenali perubahan dan perkembangan kebijakan serta praktik pendidikan dari waktu ke waktu. Ini memungkinkan kita untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menghindari kesalahan yang sama. Kajian teori: perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara. Terdapat beberapa macam dasar filosofis perencanaan pendidikan dilihat dari tingkat kebenaran secara rasio atau logika atau akal. Pembahasan: sejak zaman kuno para ahli filsafat dan pendidikan sudah mempunyai gagasan perencanaan pendidikan yang bersifat murni spekulatif. Xenophon pernah mengemukakan dalam kondisi Lacedaemonian yang menunjukkan kepada orang-orang Athena bagaimana orang-orang Sparta pada 2500 tahun yang lalu merencanakan pendidikannya yang disesuaikan dengan tujuan militer, sosial, dan ekonomi. Plato dalam bukunya Republik membuat suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan kebutuhan politik Athena. Tujuan pendidikan menurut Plato adalah untuk kebahagiaan individu dan kesejahteraan negara. Kesimpulannya yaitu pemahaman yang mendalam mengenai sejarah pendidikan memungkinkan kita untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menginformasikan reformasi yang relevan. Paradigma perencanaan pendidikan menawarkan pendekatan untuk menanggapi tantangan dan kebutuhan pendidikan yang berbeda, mendukung adaptasi yang efektif terhadap perubahan zaman. Sementara itu, posisi konsepsi membantu dan dalam merancang rencana pendidikan yang komprehensif, memastikan koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan serta memfasilitasi evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Secara keseluruhan, integrasi ketiga aspek ini berkontribusi pada pengembangan sistem pendidikan yang lebih efektif, relevan, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.